Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi sampel pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019. Di sini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2019. Dan sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan yang mendapatkan laba, yang kedua, memiliki data yang lengkap mengenai variabel penelitian. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat 24 perusahaan yang terdaftar. Dari 24 perusahaan yang terdaftar, kita seleksi jenis populasinya. Kita ambil yang maksimal itu IPO-nya di tahun 2019. Di sini IPO di tahun 2019 adalah perusahaan Wahana Interfood, yang kedua Sentra Food, yang ketiga Mulia Bagaraya, yang keempat perusahaan Palma Serasi. Nah, di sini ada 24 perusahaan sebagai populasinya. Sekarang kita tinggal mencari kriterianya. Kriteria yang akan kita gunakan adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Berarti dari 24 perusahaan ini kita harus mencari perusahaan yang mengalami kerugian. Pada tabel berikut, perusahaan yang mengalami kerugian terdapat 5 perusahaan. Yang pertama, Tri Banyan Tirta, yang kedua, perusahaan Pratama Abadi Nusa Industri, yang ketiga, perusahaan Prima Cakrawala Abadi, yang keempat, perusahaan Prasida Aneka Niaga, dan yang kelima, perusahaan Palma Serasi. Nah, inilah hasil seleksi sampel penelitian. Jadi, bisa dilihat pada tabel ini. Di tahun 2019, populasinya itu sebanyak 24 perusahaan. Dan ada 5 perusahaan yang mengalami kerugian. Jadi, sampel di tahun 2019 itu sebanyak 19 perusahaan. Nah, selanjutnya hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang biasa disebut juga dengan hipotesa penelitian, yaitu merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara pada pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu penelitian. Maka dari itu, para ilmuwan maupun peneliti dapat membuat suatu hipotesa di dalam penelitiannya tersebut yang memiliki tujuan agar dapat menjadikannya sebagai suatu acuan di dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya agar bisa membuat kesimpulan kepada penelitian yang dapat dilakukannya. Pada hipotesis penelitian kali ini, saya akan menjelaskan hipotesis penelitian terkait dengan penelitian sosial, yaitu dengan judul tingkat dari keaktifan para mahasiswa ketika di luar kelas dan juga indeks prestasi mahasiswa atau IPK. Hipotesis penelitian sosial ini menggunakan 2 variabel di dalam topik risetnya. Dan hal yang perlu diingatkan yaitu riset yang akan dijelaskan tersebut hanyalah berupa contoh saja yang merupakan untuk tujuan kepentingan pembelajaran. Suatu riset mengenai hal tersebut pasti cakupannya akan luas, tetapi hal tersebut lumrah untuk dilakukan. Kita dapat melihat apakah dari mahasiswa yang aktif di luar kelas, contohnya sebagai pengurus dari organisasi yang ada di jurusan, ikut suatu kegiatan dari mahasiswa maupun ikut kepanitiaan yang ada di kampus juga mempunyai IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tak aktif maupun hanya belajar saja di kelas.
Berikut merupakan hipotesis yang bisa disimpulkan, yaitu H1, ada hubungan yang secara signifikan di antara mahasiswa aktif di luar kampus seperti ikut organisasi dengan minat sebagai pengurus pada organisasi kampus tersebut. H2, ada hubungan yang secara signifikan di antara mahasiswa aktif di luar kampus seperti ikut organisasi dengan kepemilikan suatu target dari IPK yang akan ia capai. H3, ada hubungan yang secara signifikan di antara mahasiswa aktif di luar kampus seperti ikut organisasi dengan pekerjaan yang ia impikan yang sangat ingin ia peroleh setelah ia lulus kuliah. H4, ada hubungan yang secara signifikan di antara mahasiswa aktif di luar kampus seperti ikut organisasi dengan target 4 tahun kuliahnya dapat selesai. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.